Tanpa sengaja Iya, akan ada promosi iya, ke dunia ke luar, dunia iya. luar, betul. Tanpa tanpa kita sengaja ke Makassar, Iya, ke ke Jakarta, Jakarta. kita sudah bisa sampai dalam hitungan menit, kita Hitungan menit. sudah Iya, bisa informasi mandua, iya bisa betul. sudah sampai ke Betul, sana, betul, iya. betul, betul, iya. Iya, Terima jadi kasih sekali lagi, Bu. Bu, bisa saya minta nomor telepon? asal jangan minta nomor rekening mungkin, Bu Oh ya. iya, Nomor telepon. enggak apa-apa, nomor rekening tidak berlaku dikasih enggak apa-apa. Ya, beliau ini salah Iya. satu yang saya kagumi di mana ya beliau juga selalu memberikan saya ide-ide untuk bagaimana mengembangkan podcast ICT Mandua Pulau Wali Mandar ini, dan ya seperti yang kalian lihat, ibu ini kadang serius, kadang juga pecah dalam suasana, lucunya muncul gitu. Guru yang paling ditakuti. Betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ansar Arif Sofyan di acara podcast ICT Center Mandua Polewali Mandar. Nah, saya akan menemani Anda semua dengan tentunya akan menghadirkan tamu-tamu yang begitu spesial dan tamu-tamu yang berkompeten tentunya di Mandua Polewali Mandar. Seperti saat ini saya kehadiran tamu yang begitu luar biasa. Karena kenapa? Beliau ini adalah mungkin salah satu orang yang memproduksi siswa menjadi lebih hebat, siswa yang disiplin, dan tentunya menjadikan siswa yang berakhlak. Itu adalah bagian tupoksi beliau. Nah, untuk mengetahui siapa beliau, kita sapa-sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Tetap semangat ya. Seperti wajah beliau sini kan sangat berseri-seri ini ya. Sudah seri ke-10 ini, Pak. Oh, sudah seri. Sudah ke seri ke-10 ya. Bu, kalau bisa sedikit diperkenalkan diri dulu, Bu. Namanya mungkin siapa, jabatannya apa di sekolah ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di tempat ini. Nama saya Dahnia Rahman. Di Mandua ini saya adalah sebagai guru matematika dan mendapat tugas tambahan yaitu sebagai wakamat kesiswaan. Untuk wakamat kesiswaan saya sudah sekitar 3 tahun, kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai wakamat kesiswaan. Ya, demikian dari saya perkenalannya. Ya, luar biasa ya, berarti sudah lama ya, sudah berproses di Mandua Puluhan. Ini berarti kalau bisa dipikir sudah ada 3 generasi nih, Bu, yang hebat tambah di Mandua Puluhan. Alhamdulillah. Dia hebat bukan berkat saya, tapi berkat guru-guru Mandua Puluhan Mandar. Tapi itu tidak terlepas dari bimbingan dari kesiswaan, Ibu, tentunya. Iya, kalau menurut saya prestasi anak-anak itu atau keberhasilan mereka itu bukan dari kita gurunya, tapi dari siswanya sendiri. Siswanya, betul, iya. Kita ini hanya sebagai penopang atau pendorong bagi mereka. Betul, yang menentukan berhasil tidaknya mereka itu adalah diri mereka sendiri. Iya, betul, iya. Nah, berbicara tentang kesiswaan nih, Bu. Ini pasti tentunya setiap jabatan itu ada fungsi dan tanggung jawabnya. Nah, kalau kira-kira di Mandua Polewali Mandar ini fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai kesiswaan itu kalau bisa tahu seperti apa, Bu? Saya rasa kita semua sudah tahu bahwa wakamat kesiswaan khususnya di Mandua Polewali ini itu adalah sebagai wakil kepala madrasah yang membantu kepala madrasah di bidang kesiswaan, baik itu dalam bidang OSIS, kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan dalam mengikuti lomba-lomba baik tingkat kabupaten, nasional, provinsi, nasional, ya seperti itu. Ya, berbicara tentang lomba-lomba nih, Bu. Tentu segala bidang yang ada di sekolah, bidang ekskul maupun bidang non ekskul pastinya itu mereka memiliki wadah. Nah, ini tentunya perlu diketahui untuk siswa baru ini, Bu, yang baru masuk tahun ini kelas 10 tentunya. Apa kira-kira atau mungkin ada program-program ekskul apa saja yang ada di Mandua, Bu?
untuk memperkenalkan bentuk kegiatan eskul yang ada di Mandua Polman ini, Iya. pada saat Matsama kemarin, Iya. kita sudah menyampaikan Mm. tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis kegiatan eskul yang ada di Mandua Polewali Mandar. Iya. Jadi saya rasa untuk peserta didik baru yang ada di Mandua Polewali Mandar ini untuk tahun ajaran 2021-2022 itu mereka sudah tahu Iya. jenis-jenis kegiatan eskul yang ada di Mandua Polewali Mandar. Mm. Dan untuk tahun ini kegiatan eskul yang kami prioritaskan itu adalah kegiatan dai dan Dai, hafalan, ya, penghafal, yang dimana untuk program menghafal ini kita sudah ada kerjasama dengan beberapa pondok pesantren penghafal Al-Quran. Oh, luar Jadi biasa, kita Masya bisa Allah. mencetak tahfiz Iya. dengan kerjasama dengan beberapa pondok pesantren, baik dari Sulsel maupun dari Sulbar. Ya, seperti itu. Iya, iya. Nah, sedikit Bu berbicara tentang ada program kemitraan bersama pondok-pondok tahfiz. Nah, kalau misalnya ada siswa, ini khususnya untuk siswa baru nih Bu. Ketika misalnya mereka ada minat untuk mengikuti program tahfiz itu, ada enggak syarat tertentunya Bu untuk mengikuti? Ya, sudah pasti Iya. jika ingin mengikuti tahfiz, program tahfiz itu kita sudah membuatkan semacam MOU dengan MOU. pondok pesantren, dengan peserta didiknya juga. Kita sudah membuatkan MOU dan itu sudah dibuat oleh Wakamat Humas. Iya. Iya, karena ini adalah wewenang juga dari Wakamat Humas. Iya. Seperti itu. Sudah disetujui dengan kepala madrasah. Bisa sedikit diberikan gambaran Bu seperti apa syaratnya, misalnya kalau saya misalnya sebagai siswa, apa syaratnya Bu kalau saya mau ikut Umas ini? Kan tentunya kalau saya ikut program tahfiz tentu saya tidak berada di sekolah Bu. Iya. Nah, untuk sistem absennya itu seperti apa Bu? Oh iya. Iya. Untuk proses belajarnya untuk yang tahfiz itu mereka tetap berada di pondok, tapi namanya secara resmi harus terdaftar di Mandua Polewali Mandar. Dengan syarat itu tadi ada MOU yang mereka sudah tahu syarat-syaratnya seperti apa. Untuk masalah kehadiran dan nilai itu setiap bulan atau 2 kali dalam sebulan kita akan kontrol tentang keaktifannya di pondok pesantren yang mereka tempati. Ya, apakah peningkatan hafalannya, ya, atau keaktifannya dalam belajar di sana. Iya. Oke, ya. Jadi ini menjadi suatu informasi terbaru sangat penting buat bagi anak-anakku semua yang ada di kelas 10 atau kelas 11 tentunya Bu ya. Ini kalau misalnya ada mengikuti program tahfiz, ini tadi sudah dijelaskan sama Ibu Wakamat Kesiswaan bagaimana syaratnya. Nah, anak-anakku yang mau silahkan hubungi, yang kalau mau Bu hubungi langsung Wakamat Kesiswaannya Bu ya? Bisa lewat Wakamat Kesiswaan, bisa lewat Wakahumas, bisa lewat kepala madrasah, semua dan staf TU juga bisa. Pada saat mendaftar langsung menyampaikan bahwa dia ingin menjadi tahfiz juga. Iya. Jadi kita memberi kesempatan atau peluang seperti itu. Bisa juga kita akan menunjukkan pondok pesantren mana yang sudah kita kerjasama. Luar biasa, atau sudah menjalin MOU dengan pondok pesantrennya. Iya. Keren. Iya, jadi kita menunggu saja. Ada beberapa yang sekarang ini kan sudah ada beberapa yang sudah sekolah sudah berjalan, sudah berjalan. Dia sudah kelas 11 sekarang. Sudah kelas 11. Iya, ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan rutin mengontrol tentang proses belajarnya di sana. Kita tidak lepas begitu saja, tapi tetap dikontrol. Ya, seperti itu. Oke, baik. Berbicara tadi tentang program-program eskul yang ada di madrasah, Bu. Ini kan sekarang di masa pandemi nih, Bu. Ya kan, tentunya mungkin ini menjadi bahan PR bagi kesiswaan nih, mengatur program OSIS misalnya. Meskipun di masa pandemi tetap harus berjalan. Nah, seperti apa mekanisme program OSIS ini Bu selama pandemi? Apakah memang juga ada sistem daring atau mungkin ada khusus untuk kalau eskul-eskul itu masih bisa melaksanakan di lingkungan sekolah atau bagaimana Bu? Untuk masa pandemi ini tahun kemarin 2020 dan tahun ini
untuk program OSIS dan program Wakamat Kesiswaan itu ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik karena kondisi. Namun bila mana ada program OSIM yang harus kami laksanakan, maka kami biasa melakukan itu. Apakah jika memungkinkan kita adakan tatap muka, namun jika tidak memungkinkan kita adakan daring. Salah satu contoh pada saat LDK tahun kemarin, LDK-nya di bulan Oktober mungkin kita adakan LDK, itu kan masa pandemi di situ, tapi sudah agak menurun. Untuk LDK-nya itu kita adakan secara tatap muka, tapi tetap memperhatikan prokes dan waktu pertemuannya itu kami buat dipres sesingkat mungkin. Yang biasanya mungkin sampai jam 6 atau jam 5, kami buat hanya sampai salat duhur. Seperti itu. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat ya Bu ya. Iya, prokes. Menjaga jaraknya, cuci tangannya, mengecek suhu tentunya. Itu sudah ada. Kita pun kemarin ini waktu ini Bu, luar biasa ketatnya di sana. Kalau guru pun masuk tetap juga harus dicek suhunya, ini saking ketatnya ini ya Bu ya. Kalau sama tahun kemarin itu macamnya secara daring. Tapi untuk tahun ini kami adakan secara coba tatap muka ya. Luring. Walaupun waktunya itu dipersingkat sesingkat-singkatnya. Tapi meskipun singkat Bu, tapi anak-anak sudah bisa mendapatkan apa yang mereka tahu dari apa yang mereka ingin tahu dari Man 20 Wali Mandar ya. Alhamdulillah. Itu yang kami sampaikan waktu Matsama. Yang paling utama itu kami mempromosikan tentang Man 20 Wali Mandar. Salah satunya promosi itu adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan eskul mana yang paling diandalkan atau yang diunggulkan di Man 20 Wali Mandar. Sedikit menyinggung Bu. Kemarin kan ini kita sempat berbincang-bincang dengan Wakamat kurikulum. Menjelaskan bahwa proses pembelajaran di Man 2 itu tentunya selama pandemi 2 tahun terakhir ini Man 2 tetap konsisten mengikuti aturan pemerintah untuk mengikuti pembelajaran baik guru maupun siswa, yaitu secara daring. Nah, pertanyaan saya Bu sedikit nih. Seperti apa sih Bu misalnya dari kesiswaan itu mengontrol siswa dalam pembelajaran daring? Kalau masalah proses belajarnya, peserta didik itu kami kontrol berdasarkan kehadirannya, keaktifan, absennya. Itu kami kerjasama dengan bagian humas dan bimbingan konseling guru BK. Jadi kami kerjasama untuk mengontrol ke wali kelas bagaimana keaktifan atau kehadiran anak-anak pada saat proses belajar mengajar secara daring. Dan bila mana ada yang tidak pernah masuk sama sekali atau tidak pernah aktif, maka kami akan melakukan kunjungan ke rumah peserta didik yang tidak pernah aktif tersebut. Luar biasa. Jadi peserta didik yang tidak hadir Bu, yang selama tidak hadir pembelajaran itu akan didatangi Bu ya? Kita akan melakukan kunjungan. Kita akan mengetahui, mencari tahu apa penyebab sehingga peserta didik ini tidak bisa aktif. Apakah terkendala oleh jaringan atau terkendala oleh kuota? Atau terkendala oleh HP-nya, HP-nya kayak yang tidak ada. Sedikit Bu tadi disinggung bahwa misalnya kalau misalnya Bu nih, kalau terkendala dari misalnya kuota ataupun jaringan atau HP, ada solusi dari pihak madrasah kira-kira Bu? Untuk solusi seperti itu kan jumlah yang banyak terkendala mungkin tidak sampai 50%, mungkin 10% lah dari peserta didik. Kami rasa kalau sebanyak itu kami memberi peluang untuk bisa ke madrasah atau menghubungi langsung guru bidang studinya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda, supaya mereka juga bisa mendapatkan pelajaran apa yang seperti halnya apa yang didapatkan oleh teman-teman mereka. Oke, baik. Sedikit Bu, ini masalah tentang masih berbicara tentang pandemi ini Bu. Tentu ketika sesuatu hal yang biasa itu menjadi sesuatu yang di luar dari kebiasaan itu mungkin pasti ada kendalanya Ibu nih. Jadi kira-kira Ibu Waka sendiri nih, ada tidak program kesiswaan selama pandemi ini tidak berjalan?
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Mhm, bahwa ada beberapa dari program kesiswaan atau program OSIM yang mhm, tidak bisa terlaksana karena kendala, kita tidak bisa melakukan menghadiri tatap muka. tatap muka. Iya, Jadi tapi dipres sedemikian kalau rupa ya, Bu, ya? iya, Iya. kalau memang harus, dilaksanakan seperti LDK kan kita harus laksanakan Iya, karena betul. itu, berpengaruh kepada proses kelanjutannya OSIM Iya, betul, heeh. untuk tahun berikutnya. Iya, betul betul. Jadi kita harus laksanakan. Iya Kemudian kegiatan dai juga kemarin kami adakan. iya. Dai, pelatihan dai itu juga kami adakan, eee, itu dengan waktu singkat juga, eee, karena, kami mempersiapkan diri atau mempersiapkan peserta didik untuk bisa tampil pada saat bulan Ramadan di Mhm, beberapa masjid sebagai ajang promosi iya, salah satunya, mhm. bagi Mandua Polewali Mandar. Iya, Jadi selama seperti itu. bulan Ramadan itu siswa Ada dijadwal safari, ada ya safari safari luar Ramadan, biasa. iya. Jadi Sekabupaten, Bu, di iya, sekabupaten iya, Polewali Mandar. iya. Wah, luar biasa ya, Bu, ya. Jadi itu sudah dijadwal oleh, penanggung jawab, Mhm, kegiatan kayak gitu, eskul eskul dai, dai, iya. iya. Jadi dari peserta pelatihan dai, itu dibuatkan jadwal Mhm, untuk ceramah. Jadi dari beberapa siswa yang ikut, itu terkadang ada yang sampai 5 kali, mengikuti mengikuti safari itu, iya, Bu, iya. Maksudnya dia ceramah di ceramah. beberapa masjid, Oh, iya. luar biasa. Iya. Jadi sedikit menyinggung nih, Bu, eee, untuk melakukan ceramah keliling safari Ramadan itu, kalau boleh sedikit diberitahu metode kerjasama mitranya dengan masjid itu seperti apa, Bu, kira-kira? Sebelum kita tidak, apa, prosesnya kan tidak Mhm. mungkin langsung kita datang Iya, tanpa betul. Heeh, pemberitahuan. Jadi sebelumnya kita memberitahukan dulu ke pengurus masjid, kesediaannya, iya eee, apakah, masih ada ada peluang mhm, untuk peserta didik Mandua Polewali Mandar sebagai, dai iya atau, dalam menyampaikan ceramah pada iya, malam-malam tarawih itu, malam-malam iya. tarawih, iya. Jadi ada beberapa masjid yang memang meminta, Sudah ada juga yang meminta, oh ada iya, juga yang kami ajukan, ya. oh, Dia maksudnya masjid itu yang meminta, meminta ke adakah sekolah ya? Iya adakah peserta didik yang bisa ikut iya, sebagai penceramah di penceramah. masjid, iya. Oke, Tapi baik ada baik. beberapa juga yang kami surati Mhm, untuk meminta kesediaannya, ya, oke baik, seperti itu. iya, Kemudian dalam kegiatan safari itu heeh, bukan hanya peserta didik yang, berjalan, tapi dia juga didampingi oleh beberapa guru-guru guru mungkin? madrasah, iya. Jadi dia tidak dilepas begitu saja, namun dia didampingi oleh beberapa guru-guru Mandua Polewali Mandar. Jadi Iya. mereka tetap dikontrol ya, Bu, Iya, ya? Heeh, seperti itu. iya baik, Iya. terima kasih, Bu. Nah, eee, berbicara tentang bakat dan minat ini, Bu, di Mandua Polewali Mandar. Nah, ini juga mungkin sangat dibutuhkan dan ditahu nih pada siswa baru nih. Mmm, Metode penjaringan, bakat dan minat di Mandua khususnya itu seperti apa, Bu? Misalnya si A suka bola, ada nggak sendiri, Bu, metode-metode penjaringan bakat dan oke, minat mereka, Bu? oke. Pada saat, awal seleksi, Mhm, pada saat seleksi, itu kan bukan hanya sekedar seleksi baca tulis, iya tapi di situ juga ada semacam tes wawancara, di mana peserta didik diwawancarai, apakah pernah mengikuti lomba sebelumnya, mhm, apakah ada lomba yang sempat, diraih diraih, iya juara apa tingkat kabupaten atau iya tingkat nasional iya. atau provinsi. Ya, seperti itu. Kemudian bila mana ada yang berminat, itu kan tadi pada saat matsama kita sudah memberikan pemaparan, bentuk-bentuk Bentuk-bentuk kegiatan ekskul kegiatan, yang ada. iya. Jadi bagi yang berminat silahkan menghubungi, Masing-masing penanggung penanggung jawab, jawab iya. bidang kegiatan ekstrakurikuler Oke, tersebut. baik. Ya. Ya. Nah, berbicara tentang bakat dan minat lagi nih, Bu. Hingga saat ini, Bu, prestasi apa yang sudah diraih oleh Mandua nih, Bu? Eee, ya untuk prestasi kita ini masih belum terlalu ini, tapi, suatu kebanggaan untuk Mandua itu pada bidang, eee, apa, ekstrakurikuler pramuka itu sangat membanggakan bagi Mandua Polewali Mandar karena
sudah pernah membawakan Mandua Polewali Mandar pada tingkat nasional. Keren ya, Iya, luar dia biasa. mewakili sebagai wakil dari Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian untuk bidang akademiknya, untuk KSM, itu juga sudah pernah mewakili untuk bidang biologi, biologi dengan mungkin biologi kan? Biologi ya? Iya, biologi. Kasiani ya. Yang lainnya itu hanya sampai di tingkat provinsi. Ya. Seperti matematika, kimia, biologi biologi juga ada sudah sampai di provinsi. Fisika ya hanya sampai di provinsi. Mudah-mudahan tahun ini karena insya Allah ini hari Sabtu akan ada seleksi tingkat kabupaten. Mudah-mudahan kami mohon doanya semua. Amin. Mudah-mudahan dari 6 peserta untuk seleksi kabupaten bisa atau semuanya lolos untuk mewakili tingkat provinsi. Amin. Semoga Mandua Polman bisa memberikan menjadi lagi wakil dari Kabupaten Polewali Mandar. Nah, sedikit lagi nih Bu. Sebelum terakhir nih, Ibu, harapan Ibu ke depan untuk kegiatan-kegiatan ekstra ataupun OSIS di masa depan ini seperti apa, Bu? Harapan pribadi saya, pribadi lah. Untuk harapan pribadi saya mengharapkan semua siswa-siswi Mandua Polewali Mandar bisa berprestasi di segala bidang. Amin. Iya. Janganlah berkecil hati dengan alumni sekolah umum yang sudah bertahun-tahun lama. Betul. Tapi kita harus memberikan motivasi pada diri kita sendiri bahwa kita juga bisa. Mengapa mereka bisa, kita tidak? Kita semua ini adalah sama. Jadi kita harus punya niat untuk bisa maju atau lebih maju dari mereka supaya kita bisa membanggakan bukan hanya kedua orang tua tapi alma mater Mandua Polewali Mandar. Ya, kemudian untuk harapan madrasah, harapan kami semoga anak-anak yang sebagai alumni Mandua Polewali Mandar itu tetap membawakan nama Mandua Polewali Mandar dimanapun berada, terutama karakter yang ditanamkan di dalam di masa belajar di Mandua Polewali Mandar itu akan tetap dibawa atau tetap dijalankan dimanapun Ananda berada. Baik itu karakter yang diperoleh dari kegiatan eskul seperti pramuka kan itu berjiwa mandiri, berani, merasa jadi jujur, bertanggung jawab. Jadi seperti itu Ibu harap dan madrasah mengharapkan itu adalah bentuk untuk membawa diri di dunia luas. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah dengarkan pesan yang sangat luar biasa ya. Ini sangat memotivasi apa yang disampaikan oleh Ibu kesiswaan bahwa jangan pernah berkecil hati. Lakukan dan berbuatlah selama anak-anakku bisa, cari setiap peluang yang ada, bekerja dan berpikir terus untuk menjadi siswa yang terbaik, membanggakan madrasah, membanggakan kedua orang tua. Nah, sekali lagi saya mengucapkan Ibu banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di studio podcast Mandua Polewali Mandar ini. Oke. Saya juga mengucapkan mohon maaf bila mana ada salah kata yang tidak sesuai. Saya pribadi memohon maaf dan bila mana ada kritik dan saran mohon disampaikan. Ya, mohon disampaikan di kolom komentar kita ya. Nah, bagi seluruh penonton yang ada di luar sana, mungkin kalau mau request selanjutnya setelah Ibu kesiswaan ini siapa lagi nih yang kira-kira kita Wakamatumas ya? Oke, kita harusnya tunggu. Wakamatumasnya dulu. Kata Kepala Humas saya terakhirnya. Harusnya humasnya dulu. Karena ini adalah salah satu ajang promosi. Iya, betul. Bukan hanya di Polman, tapi mungkin seluruh dunia akan melihat kita. Apalagi YouTube kan bisa diakses dimanapun berada, jadi Bu. Ini adalah promo. Mudah-mudahan kedepannya ini
semakin berkembang dan Amin, ya. semakin jaya. Iya. Jadi kita kan ini baru muda, masih Baru muda, muda, baru ya, muda, ya. baru masih muda. Masih Jadi muda. insya Allah bila mana ada yang saran dan kritiknya silahkan, Iya, nggak betul. usah. Kita akan berlapang dada Iya, menerima kritikan selalu karena terbuka, itu iya. untuk Kebaikan, pengembangan iya. diri kita. Iya, Iya. betul. Iya. Terakhir sedikit, Bu. Ini kan tadi Ibu menyinggung ini adalah awal mula podcast ini adalah sesuatu yang baru. Nah, sedikit Bu minta pendapatnya mengenai tentang adanya podcast IT Center di Man 2 Polewali Mandar ini. Pendapat Ibu kesiswaan seperti apa, Ibu? Menurut saya ini sangat positif dan sangat membantu pengembangan madrasah kita. Ya. Iya. Karena sekarang kan dunianya serba IT. Iya. Ya, sedikit-sedikit internet. Sedikit ya. internet ya. Jadi informasi apa yang kita mau cari itu kita carinya di Ya, internet. Betul. Jadi bisa saja tanpa sengaja orang cari apa muncul Iya, Man 2. muncul Man 2, Iya. luar biasa Jadi memang. tanpa sengaja Iya. akan ada promosi Iya. ke dunia luar. Ke dunia Iya. luar, betul. Tanpa kita sengaja ke Makassar, Iya, ke Jakarta, kita sudah bisa sampai dalam hitungan menit, kita menit. sudah Iya. bisa informasi Man 2 Iya, bisa betul. sudah sampai ke sana. Betul, iya. Iya. Terima Jadi, kasih sekali lagi, Bu. Bu, bisa saya minta nomor telepon? asal jangan minta nomor rekening mungkin, Bu Oh, ya. iya. Tidak apa-apa, Ji. Nomor rekening tidak berlaku dikasih tidak apa-apa. Ya, beliau ini salah Iya. satu yang saya kagumi, di mana ya beliau juga selalu memberikan saya ide-ide untuk bagaimana mengembangkan podcast ICT Man 2 Polewali Mandar ini. Dan ya seperti yang kalian lihat, Ibu ini kadang serius, kadang juga pecah dalam suasana, lucunya muncul gitu. Guru yang paling ditakuti. Betul, Iya. saya pun sebagai guru masih sangat sungkan sama beliau. Ya, guru yang sering dihindari oleh siswa adalah saya. Oh iya. Iya. Kira-kira kenapa itu, Bu? Saya sudah tahu. Ada rahasia khusus ya, Bu ya? Salah satunya mungkin Pak Ansar juga tahu. Betul, Iya. Bu. Sebelum saya akhiri pertemuan perbincangan kita pada hari ini, saya mau minta kesediaan Ibu untuk mengikuti jargon ICT Center. Nanti saya bilang, Bu, saya pandu ICT Center Man 2 Polewali Mandar, unggul, berkarakter, bermartabat. Bisa kira-kira, Bu? Dicoba ya. Kalau salah Bismillah. enggak Bisa diulang lagi, Bu, sampai bisa. Maksudnya kalau kita salah enggak ada jadi sanksinya enggak? Tidak ada ya, Pak? sanksinya, Bu. Jangan sampai saya disuruh kengklen tuh. Tidak gitu. Tidak, Bu. Ya, paling mungkin ya bisa lah ya untuk pembeli air minum mungkin, Bu. Ada di ruanganku air minum. Kalau air minum. Bercanda. Nah, coba kita ya, Bu. IC Center Man 2 Polewali Mandar. Iya. Unggul, berkarakter, bermartabat. Bermartabat. Ulangi. Kurang mantap martabatnya. Ya, oke. Ya, saya kurang. Ya, IC Center Man 2 Polewali Mandar. Unggul, berkarakter, bermartabat. Terima kasih, Bu, sekali lagi. Sehat selalu, Ya. tetap semangat. Yes. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube ICT Man 2 Polewali Mandar Official dan bunyikan lonceng notifikasinya.